Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman. Amma ba'd. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatah ya Alim, iftah abwaba qulubina min nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jama'ah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa la tasluq wa tanaza imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana waffiqna washfi mardana wa sahih asadana wa qadhi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajah di masjid yang kita hormati ini. Dan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di majelis ilmu malam ini. Saya doakan semuanya sehat, panjang umur, kuat iman, giat ibadah, banyak rezekinya, maju usahanya, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khatimah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali pada bab tentang adabus shalah, adab sholat. Imam Ghazali mengajarkan adab sholat, bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana tuntunan dalam kita sholat supaya sholat itu bisa berlangsung sah dan afdol. Sah artinya sesuai dengan ketentuan, afdol ditambah dengan khusyuk. Sampai halaman 105 alinea kedua. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi subhi safari qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Wa la tas'alu surah bitaqwiri ruku'i walakin ifsil bainahuma bimiqdar subhanallah. Wakun fi jami'i qiyamika mutliqan qasiran najraka ala musallaka fadzalika ajma'u lihibika wa ajdaru lihuduri qalbika wa iyyaka an taltafita yaminan wa shimalan fi salatika summa kabbir liruku'i warfa' yadayka kama sabaqa wa mudda takbira ila intihai ruku' summa rohataika ala rumbataika wa asobi'uka mansuratun mansib rumbataika wa mudda zuhraka wa unuqaka wa roksaka mustawiyan aswahibati wahidah wa jafi mirfaqaika anjan baika
wal mar'atu la taf'alu dzalika bal tadumu ba'daha ila ba'd wa qul subhana rabbil azim salasan. Ya. Bapak Ibu dimulakan Allah, apa maksudnya? Bagaimana pahamnya akan kita kaji malam ini. Jadi Imam Ghazali ngajarin kalau Anda sholat subuh dalam keadaan safar itu kepergian, misalnya keluar kota, keluar negeri, apa yang mesti dilakukan, bagaimana caranya. Wafis subhi, dan pada sholat subuh safar dalam bepergian. Bepergian itu ada dua macam. Ada safarul wajib, safar yang wajib, seperti pergi haji sekarang, itu safar wajib. Ada as-safarul mandub, perjalanan yang disunnahkan, misalnya berkunjung silaturahmi, berkunjung rumah famili, kerabat, andai tolak di daerah, itu safar mandub. Tapi ada as-safarul mubah, perjalanan mubah, misalnya dinas, bekerja, dagang, bisnis, keluar kota, itu safar mubah aja. Nah, baik yang wajib, mandub maupun yang mubah, kalau sholat subuh safar, caranya begini nih, gitu. Qul ya ayyuhal kafirun, membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Wa qul huwallahu ahad. Jadi rakaat pertama Qul ya, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Padahal kalau biasanya Nabi kalau sholat subuh rakaat pertama Ar-Rahman, Nabi itu 76 ayat, 78 ayat. Rakaat kedua Al-Waqi'ah. Kalau biasa, kalau dalam keadaan mukim. Tapi kalau dalam keadaan safar, naik pesawat, naik kereta, naik mobil, cukup baca kuliah dengan wudu aja. Wala tasil, dan janganlah katanya mewasolkan akhir surat, menyambung akhir surat. Ditakbir ruku dengan bacaan takbir ruku. Maksudnya kalau selesai baca misalnya Qul ya ayyuhal kafirun, di ujungnya lakum dinukum waliyadin, waqaf, berhenti dulu. Jangan Allahu akbar, gitu tuh wasol sama nyambung. Itu tahu ya? Berhenti dulu gitu. Temak nina. Tapi ya, berhenti sebentar. Lahzah gitu ya. Sebentar aja. Jangan disambung dengan takbir ruku. Allahu akbar, jangan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti sebentar baru Allahu akbar. Walakin ifsil bainahuma. Akan tetapi pisahkanlah antara keduanya. Maksudnya antara membaca Al-Kafirun dengan takbir waktu ruku, antara Al-Ikhlas rakaat kedua dengan takbir. Pisah. Karena waqaf, berhenti. Walam yakul lahu kufuwan ahad, berhenti. Baru Allahu akbar gitu. Bapak bayangin, Ibu bayangin sedang bepergian safar, naik kendaraan, naik pesawat. Kalau nggak ada wasolnya, nyambung aja nggak jelas. Jadi mesti jelas. Ini dalam rangka apa? Nah, habisnya meruku, gitu. Beda antara lagi sholat berdiri sambil duduk dengan waktu ruku. Bimikdari sekedar membaca Subhanallah. Jadi berhentinya berapa lama? Sekedar baca Subhanallah, Allahu Akbar. Bisa nggak tahu? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Wa kun fi jami qiyamika muttaliqan qatiran, dan jadilah engkau dalam semua berdiri engkau menundukkan kepala. Kan soalnya di perjalanan dalam keadaan safar sambil nunduk itu gitu, lihat ke bawah. Maksudnya jangan jelalatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Pesawat. Duduk. Kalau lagi sholat biasa kan lihat tempat sujud.
Kalau di pesawat, di mobil, di kendaraan, di kereta, nunduk gitu. Dari sambil duduk nunduk kepala. Dan itu dihormatil waktu ya, Tad? Hah? Dihormatil waktu maksudnya. Ya, sholat sunat. Oh, sebetulnya. Mutriqan qasiran katanya. Menundukkan kepala serta memusatkan, dipusatkan nazroka, penglihatanmu ala musallaka, ke tempat sujud engkau. Jadi sholat di pesawat kan, Allahu Akbar. Nah ini makanya gitu. Lu tahu nggak? Ke tempat seolah-olah itu sujud, itu tempat sujud tuh. Cuma Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu juga sholat namanya. Fadzalika, maka yang demikian itu katanya, ajma'u lihammika, akan lebih mengumpulkan kepada hati engkau. Jadi kalau mata kita diarahkan ke tempat sujud, tempat ke bawah, itu nunduk, itu lebih mempusatkan perhatian kita, gitu, lebih fokus. Kalau lihat kemana-mana bisa mempengaruhi itu Pak. Apalagi nilai, ya Allah, cakep jadi rusak sholatnya. Paham tuh? Gitu. Wajdaru li huduri qalbika, dan lebih dekat untuk hadirnya hati engkau. Jadi kenapa dipusatkan pandangannya mata? Untuk mempusatkan hati dan menguatkan katanya tekad kalau sedang sholat. Wa iyyaka, dan takutilah antal tafita yaminan wa shimalan fi sholatika, bahwa engkau memandang ke kanan dan ke kiri dalam sholatmu. Jangan sampai kalau ke sholat noleh kanan, noleh kiri. Itu setan tuh Pak. Setan tuh godain gitu. No, ada yang bagus no, ada yang cakep no, repot Pak. Lihat ke bawah, lihat fokus ke bawah, ke tempat sholat kita sujud. Summa kabir, kemudian bacalah takbir liruku, untuk ruku, Allahu Akbar. Setelah lakum dinukum waliyadin, sekedar baca subhanallah, Allahu Akbar, di ruku. Warfa yadaika, dan angkatlah dua tanganmu. Kalau takbir mau ruku, kan tadi gini sedekap. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Jadi kelihatan beda antara qiyam dengan ruku. Bedanya apa? Dengan takbir, tangannya diangkat. Kama sabaqa, seperti yang telah dahulu. Wa muddat takbir ila intihai ruku, dan panjangkanlah bacaan takbir sampai selesai ruku. Jadi Allahu Akbar, nah, tangannya di atas lutut, nunduk. Panjangin katanya rukunya. Gitu. Panjangnya berapa lama? Selama sekitar baca tasbih 3 kali. Jelaskan. Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim 3 kali. Summa dha'rahataik, kemudian letakkanlah dua telapak tanganmu. Ini telapak tangan diletakkan. Di mana? Ala rukbataik, di dua lututmu. Jadi tangan kita waktu sholat bersafar itu, tangan ditaruh di atas lutut. Bisa kan? Ya. Nggak usah digambar, di atas lutut. Wasobiuka, sedangkan jari-jari tanganmu mansyuroh, dibentangkan. Nah, jangan begini, jangan. Nah, gini. Itu tahu nggak? Nah, biasanya begini, cuma jangan begini. Nah, gitu. Nah, gitu. Nah. Wansib rukbataik, katanya. Wansib rukbataik, dan luruskanlah dua lututmu, lurus. Jangan begini. Bisa nggak bayangin? Lurus, lurus. Nah, gimana sih lurus? Jangan menjeblak begini. Jangan ngangkang.
Wa mudda dhahraka, dan panjangkan punggungmu, tegak. Kalau pas sami Allahu liman hamidah, tegak gitu. Dengan punggung gini. Sami Allahu liman hamidah. Wa unuqaka, dan lehermu tegak. Punggung dengan leher tegak lurus gitu. Wa ra'saka, serta kepalamu tegak tadi. Punggung, leher, kepala tegak. Bisa aja punggungnya tegak, lehernya dikluk. Jelas kan tuh? Sebenarnya tegak duanya, kepalanya, lehernya, punggungnya tegak. Jadi kelihatan sampai Allahumma hamidah. Wa ra'saka, serta kepalamu mustawiyan, dalam keadaan rata. Jadi kepala, punggung, leher rata gitu. Lurus. Kasahifah, seperti papan katanya. Al-wahidah yang satu, ya, kayak papan di lepot ya. Wajafi bil faqaika, dan renggangkanlah dua sikumu. Sikunya gini renggang. Kalau laki-laki ya, renggang tuh ininya ada jaraknya. Kalau laki-laki, kalau perempuan, gitu. Paham nggak? Nggak boleh begini. Begini. Udah begini rata-rata nih, gitu. Ini kalau perempuan, kalau laki-laki gini. Ini ngaji-ngaji begini sederhana tapi jarang. Kalau nggak disinggung orang tabrak-tabrak aja. Saya kan panduan. Kelihatan tuh Pak, orang sudah punya ilmu dengan enggak. Kelihatan kalau sholat di perjalanan, di pesawat, dia ngerti nih orang. Gunanya ngaji malam Sabtu. Ya lumayan. Gitu. Selama ini kita nggak tahu, ya begitu ternyata ya. Gitu. Tetap ada gunanya. Wajafi mirfaqaika, dan renggangkanlah dua sikumu, anjambaika, dari kedua pinggangmu. Ini tadi, jangan begini. Kalau laki-laki, kalau perempuan gini, rapat. Wal mar'ah, sekarang sedangkan perempuan, la taf'alu dzalik, tidak mengerjakan demikian. Jangan kayak laki-laki gitu. Bal tadumu ba'daha ila ba'din, tetapi ia harus mengumpulkan sebagiannya kepada bagian yang lain. Jadi kalau perempuan rapat itu kakinya nih, dia rapat. Ini juga gini. Kalau laki-laki gini, lurus. Tangannya direnggangin, jangan diginiin. Jelas? Itu bedanya. Wakul, bacalah katanya, Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Salatan. Gitu katanya ya. Gampang kan? Maha suci Allah, Rabbiyal Azim, Tuhanku yang Maha Agung. Itu bagus banget. Ta'zim, mengagungkan Allah. Baik. Kita lanjut lagi. Silakan dibaca. Wa in kunta munfaridan fasyadatu ila sawmi wa ismina hasan summa fa'aqsaka hatta ta'dila qa'iman wa fa'yadika qa'ilan sami'allahu liman hamidah. Ijastawaita qa'iman faqul rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Wa in kunta fi faridati subhi faqra rukunuta fi rabbati saniyati fi idalika nirumu sumasjud mukabbiran fi rafi'il yadaini Wadu' awalan alal ardi rabbataika summa yadaika summa jabhataka maksubatan wadu' anfaka ma'al jabhatin wajabi nifaqaika an jabaika wa akila batnaka an fakhdaika wal mar'atu la tam'al dalika wadu' yadaika alal ardi
wa man kabaika wa la tafrosh dira'aika 'alal ardi wa qul subhana rabbiyal a'la salasan aw sab'an aw asran wa in kunta munfaridan sumarfa' ra'saka min as-sujudi mukabbiran hatta ta'tadila jalisan wa ajlis 'ala rijlikal yusra. Ya, betul ya. Sekarang kita lanjut nih. Yang ngaji kitab begini baca terangin. Sabar memang. Beda dengan ceramah. Kalau ceramah berapi-api, ada lucunya. Kalau ngaji gini baca terangin. Wa in kunta munfaridan, dan jika engkau sholat sendirian. Sholat itu ada yang berjamaah, ada yang sendirian. Kalau berjamaah ada imamnya, ada makmumnya. Jadi makmum tinggal ngikutin imam. Kalau sendirian, nah disitulah kemampuan, pengertian, pemahaman orang itu sangat menentukan. Wa in kunta munfaridan, dan jika engkau sholat sendirian, faziyadatu ila sab'i wa isrina. Ini dari luar safar ya kan? Itu di luar safar ya, jangan safar. Iya. Dan jika engkau sholat sendirian, maka melebihi bacaan tasbih sampai 27 kali. Ila sab'in wa isrina hasanun, adalah baik. Kedengeran ya? Ya. Biasanya kan 3 kali. Ya. Kalau sendirian disunahkan 27 kali. Makanya kan ada orang rukunya lama, sujudnya lama, badai 27. Jangan diomelin. Sendirian nggak ada ngomelin. Dia nggak bawa penumpang, nggak bawa makmum kan? Biar aja. Makin lama makin banyak makin dekat dia sama Allah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, gitu. 27 kali. Caranya gimana? Tangannya nih, subhana rabbiyal azim, tekan lagi gitu kan bisa. Dua kali gini tambah 7 bisa. Gitu. Nah, ada hadis lain mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Iya. Boleh dua. 27 ganjil. Sab'in wa isrin hasan. Jadi bagusnya 27 kali. Sendirian, Bapak bisa sholat tahajud, sholat subuh sendirian. Panjang rambut sujudnya, rukuknya 27 kali. Sumbar fa'rok saka hatta ta'dila qa'iman. Kemudian angkatkan kepalamu sampai lurus berdiri, tegak. Gitu. Jadi kepalanya, badannya tegak, rata. Warfa' yadaika qailan, dan angkatkanlah dua tanganmu sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah setelah rukuk. Kan tadi rukuk kan 27 kali. Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Kedengeran ya? Angkat tangan itu naruh tangannya di mana nih? Gitu. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang gini. Karena ada hadisnya. Hadisnya berbunyi, karena Rasulullah Nabi kita dulu idza rafa'a ra'sahu, apabila mengangkatkan kepalanya dari rukuk, katanya meletakkan tangannya kamakana, seperti sebelum rukuk. Sebelum rukuk kan sedekah, betul nggak? Makanya jangan dimarahin kalau ada orang sampai Allah subhanahu wa ta'ala itu. Kadang ada hadisnya. Ya, tidak dilarang tangannya dilurusin. Kedengeran? Ya. Jadi kalau ada orang begini, sami Allahu liman hamidah. Boleh, ada hadisnya. Boleh juga sami Allahu liman hamidah. Yang enggak boleh sami Allahu liman hamidah. Nyari dompet. Ada nggak dompetnya nih? Nggak boleh.
Paham nggak? Jadi mesti jelas. Saya sedekah lagi. Sami Allah mana beda sedekah lagi. Karena dalam kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in itu disebutkan hadis itu. Jelas ya? Bahwa Nabi setelah itidal, tangannya diletakkan lagi ke seperti sebelum ruku. Pak, itu emang boleh ya? Yang takbiratul ihram ada orang yang tangannya diputar begitu, ya tangannya dulu kanan terus kemari. Banyak. Nah, itu boleh apa enggak ada hadisnya enggak itu? Enggak. Bikin untar-untar. Biasa aja. Oh, tangannya gini Pak kan? Iya. Oh, Ada yang begitu. Ya, katanya dijatuhkan tangannya kanan dulu baru enggak. Kalau kiri, kalau kanan. Nah, itu kebiasaan yang kemudian diawetkan. Sama juga yang menyamping gitu. Saya dulu ngajar Pak di sana tuh di Boglar dulu tahun 780-an. 780-an lah. Ngajar di Boglar sana. Itu jamaah saya itu kalau sholat Allahu Akbar gini dia. Gitu. Dan tanya, Pak, Bapak kalau sholat suka tangannya begini, kenapa? Saya diajarin sama guru saya kalau sholat begini, kenapa? Kayak bedok. Tahu nggak bedok? Ada golok di sini, gitu. Zaman dulu, zaman masih perang, ada golok di sini, jadi tangannya siap di kepala golok itu. Kalau kenapa? Nah, gitu. Bisa tahu nggak? Saya bilang itu dulu Pak, sekarang kan udah merdeka, udah tanggung Ustaz, tanggung. Jadi susah balik lagi, udah tanggung lagi. Jadi zaman dulu kan dalam suasana perang, orang Belanda kan kadang-kadang nyerbu, itu diajarin sama guru-guru gitu. Terus saya masih ingat kakek saya itu dulu diajarin tuh. Kalau diserang sama Belanda, baca nih, gitu. Dikasih apa? Debu, ya, pasir, bacain, sebor, dan lihat tuh Belanda itu. Gitu. Baik, kita lanjut lagi. Tsumma rfa' ra'saka hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian engkau angkatlah kepalamu sampai lurus berdiri dan angkatkanlah dua tanganmu sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar siapa orang yang memujinya. Fa idza stawaita, maka apabila telah lurus qaiman, berdiri sami Allahu liman hamidah, fakul, bacalah Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, ya Tuhan kami, katanya, bagi engkau segala pujian. Milkus samawati wa milkul ardh, sepenuhnya langit dan sepenuhnya bumi. Jadi pujian itu sepenuh langit, sepenuh bumi, saking banyaknya. Jadi nggak terhitung. Wa milku masyita, dan sepenuh barang apapun, katanya, yang kau menghendakinya. Min syait ba'du, sesudah langit dan bumi. Saking banyaknya. Jadi pujian kepada engkau sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang di luar itu. Kan maksudnya pujian kepadamu sebanyak-banyaknya ya Allah. Beneran ya? Ya. Jadi baca biar lengkap. Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu standar. Jangan dirubah-rubah. Paham ya? Karena kan banyak tuh ya. Banyak video YouTube macam-macam ya. Kalau kita pegang kitabnya, jangan ikutin YouTube yang nggak jelas kitabnya. Kalau emang jelas kita ikutin. Ini standar lah. Tapi kalau Ustaz Jaber bilang kenapa abdan kasiran? Lain lagi, Ya. Jaber itu orang Saudi yang kemudian datang ke Indonesia, kebiasaan di sana dibawa kemari.
katanya 70.000 malaikat berebut untuk mencatat pahalanya katanya. Ya, tidak salah. Yang dipakai di Indonesia umumnya apa yang dipahami dalam kitab-kitab yang ditulis Imam Ghazali. Di Saudi itu kitabnya Imam Ghazali yang dipakai. Umumnya Pak, Bapak kalau cari di Mekah Madinah kitabnya Imam Ghazali nggak dipakai. Yang dipakai kitabnya Imam Hambali. Jadi mesti tahu Pak. Dia tahu nggak? Yang kita pakai ini haluannya jelas. Imam Ghazali ini berhaluan mazhab Syafi'i. Jadi jangan heran, jangan kaget. Kalau Bapak dengan lihat orang gamisnya bagus, jenggotnya banyak, gitu ya, pakai ubal-ubal, gitu, menyampaikan sesuatu dan menarik perhatian Bapak, silakan aja. Tapi kalau yang ini diajarkan, yang ini diamalkan oleh mayoritas orang Indonesia. Mazhabnya Syafi'i. Bapak nanti lihat sini. Kalau Bapak ngikutin Jaber nanti udah meninggal orangnya. Nanti karena dia haluannya tidak seperti di Indonesia, nanti Bapak kaget lagi. Ini gunanya ngaji nih Pak. Kalau ngaji ada pegangannya, ada kitabnya. Ini yang diikutin gitu. Makanya Bapak lihat kan sekarang. Wa in kunta fi faridatis subhi, dan jika kamu berada dalam melakukan sholat fardu subuh, faqra al-qunut, maka bacalah doa qunut. Jelas sekali, haluannya jelas. Kalau Bapak tadi ikut yang tadi nggak baca qunut, kita tangkap nggak? Kapan bacanya? Fi rakaat tsaniyah, pada rakaat kedua. Fi ihtidalika minar ruku', dalam ihtidalmu daripada ruku'. Jadi begitu sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait. Kalau berjamaah. Kalau sendiri Allahumma hadini fiman hadait. Dan tadi kalau berjamaah sami Allah liman hamidah, jamaah juga sama. Itu kan ada yang apa? Di sebagai makmum Rabbana lakal hamd dan sami. Nah begini, Bapak mesti bedain. Ada mubalaghah namanya. Ada bacaan sendiri. Kalau mubalaghah dia maksudnya memberikan kepada jemaah memperkuat bacaan imam. Misalnya imam bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Maksudnya dia ngasih tahu imam bertakbir gitu. Begitu sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, gitu. Ngasih tahu dia. Bukan berarti kita baca Rabbana lakal hamd, tetap baca sami Allahu Rabbana lakal hamdu milkul samawati wa milkul ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. Jelas? Jadi sini perlunya penjelasan. Kalau Bapak sholat di Masjidil Haram, ya begitu memang. Karena mazhabnya Hambali. Di sana kalau sholat subuh tidak pakai kunut. Karena menurut Imam Hambali kunut tidak perlu dibaca waktu subuh. Tapi kalau witir mesti dibaca. Tuh. Wajib. Harus. Jadi kalau Bapak ikut mazhab Hambali, subuh nggak pakai. Tapi kalau witir mesti. Bapak dengerin. Kalau tarawih, begitu kunut, begitu witir kunut, malah panjang mulutnya. Memang kapan-kapan mesti tarawih di Mekah nih. Jadi kalau diceritain, emang benar. Tapi kalau subuh enggak, kenapa menurut mazhab Hambali subuh tidak disunahkan membaca kunut? Tetapi kalau witir mesti baca. Jelas ya? Baca buku sunnah witirnya. Kenapa? Dalam sholat witir apa itu? Doa kunutnya. Baca. Baik witir waktu Ramadan, waktu witir waktu tahajud. Kalau Hambali baca witir kunut. Kalau
kunut itu imamnya itu baca jahat semua apa hanya Doa kunut itu dibagi dua. Ada doa kunut yang sifatnya publik, gitu. Publik itu imam plus makmum. Tapi ada kunut yang sifat individual. Individual itu hanya untuk masing-masing orang. Misalnya yang publik, yang umum, yang kolegial, Allahumma hdina fiman hadait. Amin kata mau kan? Wa afina fiman afait. Amin lagi. Wa tawallana fiman tawallait. Wa barik lana fima a'tait. Wa qina syarra ma qadait. Itu umum, itu berlaku untuk semuanya. Dan begitu wa qina syarra ma qadait, imamnya diam. Diamnya bukan diam nganggur, dia baca. Innaka taqdi wa la yuqta. Itu sifatnya individual. Baik kita sebagai imam maupun makmum sebagai makmum. Nah begitu selesai, wa sallallahu ala khair khalqi Muhammadin khatamin nabiyyin, itu makmum bilang amin, gitu. Jelas ya? Diam aja. Tadi di kunut nazilah tetap boleh lagi. Boleh lagi. Kalau kunut nazilah di tengahnya itu ada kelengkapannya. Aizal Islam wal muslimin wa alikil kafarata wal muqtada wal musyrikin. Tadi baina taqdi wal ibdalain, nah itu tetap itu dibaca dizaharkan. Enggak. Oh tetap Tapi disirkan ya. Wasallallahu, sebelum wasallallahu ala khairil khalqi selawat, baca doa itu kunut nazilah itu. Mestinya kunut nazilah itu mesti seragam seluruh orang Indonesia. Mesti gitu. Mesti ada komando tuh. Seluruh umat Islam membaca doa kunut nazilah dalam rangka menolong saudara-saudara yang ada di Gaza. Kalau kunut nazilah itu bukan cuma subuh, 5 waktu Pak. Subuh, doa, asar, maghrib, isya. Jumat. Kita angin-anginan. Lagi seru baru, begitu lama-lama redup, udah tinggal lagi. Yang bagus ya terus-terusan, kalau belum rapi terus-terusan. Jelas? Tetap di rakaat yang kedua ya. Hah? Tetap di rakaat yang kedua baca. Oh iya, tetap Pak. Jelas ya? Yes. Baik. Nah, kalau nanti mau belajar lebih dalam, ada bagaimana kunut menurut 4 mazhab. Ada kitabnya Profesor Wahbat menulis kitab itu, gitu. Tempatnya saya ngajar. Jadi kita tahu, ya, kalau menurut Maliki bagaimana, menurut Hambali bagaimana, menurut Syafi'i bagaimana, menurut Hanafi bagaimana, gitu. Nah kalau punya wawasan itu kita bisa ngerti, gitu. Kalau ada orang melihat begitu, oh ini Maliki nih, misalnya nih Pak. Kalau menurut mazhab Maliki, rakaat kedua sholat subuh sebelum rukuk doa kunut. Beneran? Apa kalau pergi ke Maroko, ke Tunisia, sebagian itu bermadzhab Maliki. Begitu selesai sholat, setelah selesai baca surat di rakaat kedua sebelum rukuk, baca kunut ya. Kalau mazhab Syafi'i, setelah ruku, bangkit dari ruku baru baca doa kunut. Itu bedanya. Kedengeran ya? Tsumma sujud. Kemudian katanya engkau ruku, kemudian engkau sujud, mukabbiran sambil membaca takbir. Allahu Akbar. Ghairu rafil yadain, tanpa mengangkatkan dua tangan. Dengeran kan sampai Allah manamidah ngangkat tangan. Nah begitu sujud baca takbir tapi tanpa angkat tangan. Sampai Allah manamidah baca doa kunut, Allahu Akbar, udah nggak usah pakai angkat tangan lagi. Wadhu awalan alal ard, dan letakkanlah dahulu ke atas tanah rukbatai, dua lututmu.
Yang betul tuh yang bagus kalau sujud lutut dulu baru tangan. Bagi yang nggak ada masalah lututnya. Paham nggak tuh? Kalau lutut bermasalah, lutut dulu bisa aduh bisa saja jatuh tuh. Bisa tak kamu tuh? Kalau yang betul aturannya lutut dulu, summa yadaika, kemudian dua tanganmu udah lutut, jadi saling gini, kan? Sami Allah liman hamidah, gitu. Allah Akbar, begitu tuh yang tertib. Kalau begini, umur lansia repot. Paham nggak tuh? Kalau sudah ada masalah di lutut, boleh tangan dulu. Sami Allah liman hamidah. Allah Akbar. Nah, gitu. Bisa tahu nggak? Ini dulu. Kalau di sini dulu, bahaya nanti. Udah pengapuran. Bisa tahu ya? Jadi disesuaikan dengan kondisi fisik. Maaf lagi, kalau misal kita badannya agak gemuk, kalau langsung lutut sakit, maka pakai tangan boleh. Nahan. Summa yadaika, kemudian dua tanganmu, summa jabhataka, kemudian dahimu. Jadi mesti nempel ke tempat sujud dahi. Kalau bahasa kampung jidat. Paham nggak tuh? Maksyufatan, dalam keadaan terbuka, makanya dahinya tuh mesti itu. Paham ya? Diangkat nih supaya ini langsung kena tempat sujud. Nggak boleh ada koyok. Paham tuh? Kalau ada koyoknya tidak sah. Paham tuh? Kamu pakai koyok, ntar habis sholat baru pakai sama koyok. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Gitu. Kan syaratnya sahnya sujud itu dahi, dua tangan, dua lutut, dua ujung kaki, jadi 7. Sudah keras? Jadi dahi, tangan dua lutut, dua ujung kaki 7. Bukan hidung. Hidung nggak nempel ke tempat sujud nggak apa. Paham ya? Kalau tidak terhalang rambut, Diangkat rambutnya. Apa-apa. Kalau bukan nggak apa-apa. Yang penting ininya kosong nih, dahinya. kadang-kadang orang kayak Habib muda ini kan pakai imamannya sampai sini, nggak jadi. Ya mesti digeser Pak. Siapa kan namanya nggak tahu, nggak udah usah. Mesti digeser. Tangan ke bawah, siku kena ubin. Enggak, siku nggak kawin. Siku jangan deprok. Saya lihat banyak kasih. Jangan. Pelonjoran diangkat. Ini kalau sujud, maaf. Kalau yang udah lansia ya, Allah Akbar. Ininya mesti dibuka ininya. Lu ini yang ketiaknya nih, nggak boleh begini. Nggak boleh. Nah, perempuan begini Bu. Jangan begini, jangan. Kan ada hadisnya. Jangan sujud seperti anjing gitu. Anjing begini dia. Gitu. Kita bukan anjing, kita manusia. Paham? Ya mungkin kalau nggak diterangin orang kerjain juga. Banyak. Kalau banyak berarti dia nggak ngaji Pak. Nggak belajar. Jelas ya? Wadha anfaka, lalu letakkanlah hidungmu maljabah bersama dahi. Jadi hidung bersama dengan dahi. Nggak kena tempat sujud nggak apa-apa, yang penting dahinya. Wajafi, dan renggangkanlah mirfaqaika, dua sikutmu. Renggang, nggak boleh. Kalau perempuan gini, kalau laki-laki mesti dibuka, nggak boleh begini. Anjambaika, dari dua pinggangmu.
Gini, buka. Juga, tapi jangan terlalu buka sekali, tetangga sebelah keganggu. Paham gak tuh? Ini orang sombong amat nih. Salaman orang diambil sama dia. Ya. Paham ibu? Wakil batnaka an fakhdaika, dan angkatkanlah perutmu dari dua pahamu. Jadi paha sama perut jangan nempel. Bisa kata lo? Ya. Paha, ini paha, sama perut jangan nempel. Jadi mesti direnggangin. Nah, sekarang nih, itu laki-laki. Sekarang wal mar'ah, sedangkan perempuan la taf'al dzalik. Janganlah mengerjakan seperti itu. Wadha' yadaika 'alal ardh, dan letakkanlah dua tanganmu di atas tanah sampai dirapetin. Hadwa mankibaik, katanya, berhadapan dengan dua bahumu. Gitu. Ini nih. Wala tafrash, dan janganlah menghamparkan diroaika, dua, katanya, hastamu, menghamparkan gini, dihamparkan hastanya, alal ard, katanya, di atas tanah. Paham ya? Ya, wanita lebih tertutup kalau bahasa lain. Kalau perempuan, laki-laki buka. Jangan sebaliknya. Paham ya? Sampai sini dulu, boleh nanya deh. Orang yang Bapak dulu Pak. Ya Pak, sana. orang-orang yang sakit lutut yang tidak bisa tekuk itu Pak, kemudian sujud sama kemarin. Kalau lututnya sakit, Ya kan banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang soalnya tidak berdiri tapi duduk di kursi. oh gini. Kalau sholat bagi orang yang karena beberapa sebab, karena usia atau sebab-sebab lain, boleh aja sholat sambil berdiri. Allahu Akbar. Gitu. Kalau laki-laki ya, begini. Allahu Akbar. Biasa baca Fatihah, baca surat gitu. Terus baca kan ruku. Allahu Akbar biasa. Sami Allahu liman hamidah. Pas sujud duduk. Nah, baru ini gitu loh Pak. Ada kursi kan? Begitu mau sujud duduk dulu baru gitu. Di kursi. Nah, di Mekah banyak nih, di Madinah banyak. Mulai pertama duduk terus Berdiri, enggak kalau dia mampu berdiri Pak. Nah ini, ya imamnya Allahu Akbar, kita kalau laki-laki ya Allah, ini ada Akbar, kiri baru sini. Bisa kata Allahu Akbar, kiri kanan, ini ketemu ini. Biasa katanya di sini imamnya baca Fatihah dengerin, walau dolin terus kita sambut amin, baca Fatihah terus dengerin surat imam. Udah selesai kan ruku, ya. Allahu Akbar, imam ruku kita ruku. Baca tasbih 3 kali berjamaah. Sami Allahu liman hamidah. Nah gini. Kan sujud. Nah, di sujud. Nah. Gitu. Kita tahu enggak? Tangannya di sini. Allahu Akbar bifirli. Gitu kan? Allahu Akbar. Tasbih. Allahu Akbar, berdiri lagi kan? Baru, gitu. Bisa kan aku? Ya. Dan tadi sholat dalam perjalanan safar itu seperti katakan naik haji gitu ya. Nah itu di pesawat waktu datang berwudu nggak mungkin tayamum juga nggak ada debu dan akhirnya
anjurannya lihurmatil waktu kan, menghormati waktu. Gini, Itu gimana tadi? Bapak kalau pergi haji, pergi umroh, pergi ke luar negeri naik pesawat, tetap sholat. Ya, sholat. Sholatnya gimana kan gitu? Gitu sudah masuk waktu. Kalau sholatnya jemaah haji nih, tuh di adzan dia, ada yang adzan di depan sono, tuh ada imamnya nanti kan gitu. Jadi enak. Kayak di masjid kayak di musola kan gitu. Nah, kalau kita kalau sholatnya di pesawat, kemudian gimana wudhunya? Nggak mungkin wudhu di toilet. Orang sabrek-abrek bisa ngurus tuh air. Jadi gimana? Ya sholat aja sambil tayamum. Benar ya? Bagaimana tayamumnya? Gitu. Kita yakini di jok atau di samping kita ini ada dinding pesawat. Kita yakin ada debunya. Kok bisa ada debunya? Karena ketika pesawat landing, pintu dibuka, kan angin masuk. Angin masuk itu mau bawa debu dia. Nah, sebagian debu itu nempel di jok, di dinding, di mana-mana di atas. Jadi tetap sholat, Pak. Jangan nggak sholat. Bukan dihormatil waktu, kemudian asal hormat aja waktu tuh nggak sholat, jangan. Repotnya apa? Kalau qomit. Iya, jadi penjelasan pengertiannya dihormati waktu sholat apabila terjadi katakan meledak ini sudah selesai kewajiban sholat sudah ditunaikan. Tapi apabila sampai di tujuan selamat tetap aja sholat tadi. Nggak usah diulang. Nggak diulang. Kalau Bapak sudah tayamum, sudah yakin tayamum benar, nggak usah diulang. Repot, Pak. Kalau Bapak ke Eropa 20 jam atau ke Amerika 22 jam, itu gimana tuh? Gimana? Jadi kalau gitu tayamum aja. Tetap debunya nih gini dikit. Kedengeran ya? Begini supaya nggak apa? Supaya nggak cemong. Kalau begini langsung sini mukanya cemong. Tau cemong apa enggak? Bahasa serengseng tuh. Gini diginiin supaya tipis. Baru buka. Sekali cukup. Udah. Tadi di sini pindah, sini. Giniin. Tangan kiri. Gini. Tapi ini stop, jangan diterusin. Ini karena ini masih suci nih debunya. Kalau diterusin jadi mustahmal. Paham gak tuh? Pindah kemari. Tangan sini nih. Tarik sini. Tuh. Terus sampai sini. Selesai. Sholat deh. Kalau dulu sholatnya, ini kan masih pakai seatbelt. Jangan nggak dilepas, jangan nggak dipakai. Kalau dilepas, kalau terjadi turbulensi, wassalam kita Pak, bisa kebentur. Ada yang meninggal kan di Singapura Airlines. Pasang ini, biar lagi jalan, biar lagi nggak pasang. Sholat aja sambil duduk, gitu. Allahu Akbar, gitu. Baca Fatihah, surat. Allahu Akbar, ruku. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Nah, terus Allahu Akbar pas tur tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar bifirli, gitu seterusnya. Niat tayamum itu. Nawaitu tayammuma lillahi ta'ala. Saya berniat tayamum karena Allah Ta'ala. Kalau waktu terbang itu menentukan waktunya apa ini sudah subuh belum atau isya itu Ikutkan di tempat situ, bukan diikutin Jakarta umat. Jadi ngikutin situ, gitu. Ngikutin tempat di mana kita sedang berada, di pesawat atau di Jeddah, itu. Ngikutin itu. Bukan ikut jadwal Jakarta, bukan. Misalnya nih, kita berangkat dari sini jam 4 sore, habis asar. Jalan. Biasanya kan jam 6 kurang 10, maghrib. Jam 6 kurang 10 baru sampai di Singapura. Saya belum maghrib, kan makin ke sono makin siang.
Makin ke timur, makin ke sana, makin siang dia. Jadi maghribnya kapan? Lihat keluar. Kalau matahari sudah mulai tenggelam gitu, baru. Itu sebabnya untungnya tuh kalau sedang bepergian gitu disuruh menjamak, mengkosor. Itu untungnya. Kalau tiap-tiap disuruh lihat begitu pada capek Pak. Gitu lihat, oh sudah maghrib, udah sholat aja jamak. Maghrib dengan isya, maghrib 3 salam, tayamum lagi 2 isya. Gitu. Paham ya? Iya. 2 kali Pak. Kalau 2 kali sholat fardu, 2 kali tayamum. Kalau wudu 1 kali wudu bisa 2 kali sholat fardu, boleh. Ya Pak. Mengenai sholat tadi itu di safar kita sholat jamak gitu, kosar gitu. Apakah nanti di tempat tujuan kita ulang lagi boleh nggak? Nggak usah. Kalau sudah yakin benar nggak usah. Yang diulang itu kalau Bapak nggak yakin. Misalnya Bapak nih naik mobil dari Bekasi sampai di Cawang maghrib gitu, pakaian nggak bersih gitu ya. Nah tadi tuh menghormati masuknya waktu, Bapak niat saya berniat sholat maghrib setelah di tempat gitu. Kalau kamu itu karena nggak siap begitu sampai di Villa Kelapa 2 yang dikerjain sholat, jangan ngobrol dulu, jangan langsung sholat gitu. Gerak turunin barang, wudu, sholat. Nah, maghrib 3, isya 4. Jamak jadi. Iya. Jelas? Kasih besar jauh. Orang datangnya bisa. Ya Pak. Itu sunnah. Disunahkan kalau ruku sujud itu sendirian. Bapak misalnya sholat tahajud, ya, ketika tahajud ruku sujudnya bagus panjang-panjang. Panjangnya berapa lama kan gitu? 27 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, gitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana kan banyak itu. Rukuknya sama dia. Sama. Jadi lama ruku karena sendirian. Tapi kalau berjamaah cukup 3 kali. Baik imam maupun makmum. Jangan 27, kesian makmumnya. Kalau berjamaah imamnya baca 27, makmumnya pada batuk. Yang batuk, yang ahu aja. Lama amat sih, yang berdehem. Lama amat sih imam nih, gitu. Ya. Paham gak tuh? Tapi kalau sholat sendirian silahkan. Tidak ada Ya, kan sunnah itu kalau ibadah kan mastatoktum tuh semampu kamu katanya. Kalau mampunya 15 ya 15, nggak mampu 15 ya 10, nggak mampu 10 7 nggak mampu ya 3 aja Pak. Jelas Ibu? Yakin? Jangan ragu-ragu. Ini soalnya praktek nih. Kalau ngaji-ngaji ini untuk praktekin. Bakal dipraktekin. Kalau bajunya bisa dibuka, sebaiknya dibuka. Makanya kalau pergi jauh ya kalau bisa jangan tebal-tebal kayak gini. Kalau gitu repot Pak. Dibuka dulu. Kalau perempuan apalagi repot. Kalau nggak bisa juga ya sudah. Kalau dibuka menimbulkan masalah ya sudah seperti ini. Jelas? Jadi pakai ini ya, yang diikuti kitab ini, ya karena ini diikuti oleh mayoritas umat Islam. Kitab yang itu Imam Ghazali Bidayatul Hidayah ini haluannya mazhab Syafi'i gitu.
Nanti kalau Bapak baca kitab lain, nanti haluannya beda lagi. Gitu. Kalau beda lagi, nanti Bapak bingung. Gitu. Yang mana yang dipakai nih? Nah, kalau nggak ada gurunya, udah semaunya. Itu pakai patokan. Kita bermadzhab Syafi'i. Meskipun bermadzhab Syafi'i, tapi tetap menghormati madzhab lain. Misalnya Imam Syafi'i juga, Imam Hambali, Hanafi juga menghormati yang lain. Misalnya nih, Imam Syafi'i pernah di Baghdad sholat di masjidnya Imam Hanafi subuh, gitu. Masjid itu dibangun oleh Imam Hanafi sholat subuh. Karena ini Imam Syafi'i orang terhormat, dikenal oleh banyak orang, oleh masyarakat, nanti disuruh jadi imam. Ketika Imam Syafi'i sholat jadi imam, sholat subuh di masjid Imam Hanafi, Imam Syafi'i tidak kedengaran baca doa kunut. Nggak kedengaran. Setelah selesai sholat ditanya sama jemaah sana, bukankah Anda yang mengajarkan bahwa sholat subuh itu pakai kunut? Sunnahnya sunnah ab'ad, bila ditinggalkan mesti sujud sahwi. Benar kata Imam Syafi'i. Tapi katanya saya menghormat muassis hadal masjid, pendiri masjid ini. Siapa? Imam Hanafi. Imam Hanafi mengajarkan membawa kunut tidak dibaca kalau subuh. Gitu. Paham ya? Saya hormati beliau gitu. Coba tuh, tingkat-tingkat setingkat Imam Syafi'i masih hormat. Yang biasa pada nggak hormat yang di bawahnya nih. Hal itu dalam artian Imam Syafi'i pada waktu itu baca, sir. Nggak kedengeran. Tapi kalau baca beliau. berarti kan lama berdirinya tadi. Lama, baca lama. Itu Ustaz Imam Syafi'i tidak waktu itu berarti tidak sujud sahwi ya? Kan baca, Cuman enggak. baca tapi nggak jahat. Oh, Baca tapi sir, nggak jahat. Karena tahu, kalaupun jahar makmumnya ini bukan orang kunut ini. Baca beliau baca. Dia tahu bahwa dia sedang baca kunut. Tahu, karena lama. Tetap konsisten, cuman kalaupun Imam Syafi'i baca, pasti momennya nggak bakal ngaminin. Karena udah tahu kalau ini sah. Ini pendirinya Imam Hanafi nih, nggak baca kunut. Begitu tuh cara menghormati. Paham ya? Gimana? Cukup dulu ya. Ngaji sholat malah seru nih. Kenapa kan dipraktekin gitu? Mau dipakai. Baik. Kita baca doa. Semuanya sehat, berkah panjang umur, dan semoga diberi kesempatan untuk yang belum haji pergi haji, yang sudah haji ya berangkat lagi. Yang tidak pergi haji itu tahun ini ada kelebihan rezeki, silakan korban. Tanggal 10, 11, 12, 13 silakan. Ya, silakan korban kesempatan. Ya. Tahun depan belum tentu masih hidup. Bukan aku nakutin. Siapa tahu tahun depan kita udah nggak ada. Sekarang ada duit, korban. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wa qina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan
ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا لسانا ذاكرا وبدنا صابرا والعفو عند الحساب ونجاة من النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.